Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai return dan risiko portofolio dan pemilihan portofolio. Pada matkul analisis investasi dan pasar modal dengan dosen pengampu Pak Dr. Januar Eko Prasetyo. Sebelum memulai masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari saya, Gary Alfian Emmanuel dengan NIM 14223 096. Perkenalkan, saya Aziza Najmul Laili dengan tiga NIM terakhir 108. Perkenalkan, nama saya Enia Surabina Brutarigan dengan tiga NIM akhir 127. Kenalkan, saya Skolastika Sanata Tanaya dengan tiga NIM akhir 119. Perkenalkan, saya Nadia Rahmati Syafitri dengan tiga NIM akhir 132. Oke, selanjutnya kita akan mulai masuk ke dalam materi. Yang pertama ada konsep return dan risiko, di mana return itu sendiri merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan suatu imbalan atas keberanian seorang investor dalam menanggung risiko atas investasi yang telah dilakukannya. Nah, di sini ada return investasi terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama itu ada yield, yaitu komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Kemudian yang kedua ada capital gain atau loss. Ini merupakan komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga atau bisa disebut dengan saham yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi para investor. Yang selanjutnya itu jadi return itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah return realisasi atau return. Jadi return realisasi ini adalah return yang telah terjadi atau return aktual yang dihitung berdasarkan data historis. Jadi return historis ini berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi dan risiko di masa yang akan mendatang. Kemudian yang kedua itu adalah return yang diharapkan. Jadi return yang diharapkan ini akan diperoleh oleh investor di masa yang akan mendatang. Berbeda dengan return realisasi tadi yang bersifat sudah terjadi, return yang diharapkan merupakan hasil estimasi sehingga sifatnya belum terjadi. Kemudian yang terakhir itu ada return yang dipersyaratkan. Jadi return yang dipersyaratkan ini adalah return yang diperoleh secara historis yang merupakan tingkat return minimal yang dikendaki oleh investor atas preferensi subjektif investor terhadap risiko. Untuk rumus return total sendiri itu adalah yield ditambah capital gain atau loss. Selanjutnya kita masuk ke risiko. Risiko sendiri merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut. Sumber risiko yang mempengaruhi risiko investasi itu ada risiko suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang, dan risiko negara. Risiko investasi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu risiko sistematis atau risiko pasar, yaitu risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Yang kedua itu risiko tidak sistematis atau risiko spesifik. Ini adalah risiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Risiko total sendiri memiliki rumus. Risiko total sama dengan risiko tidak sistematis ditambah risiko sistematis. Selanjutnya ada rumus untuk menghitung varians portofolio. Nah, itu rumusnya itu sigma P sama dengan sigma I dibagi N pangkat 1/2. Nah, itu ada contohnya itu resiko setiap sekuritas sebesar 0,20. Misalnya jika kita memasukkan 100 saham dalam portofolio tersebut, maka resiko portofolio akan berkurang dari 0,20 menjadi 0,02. Untuk menghitung resiko portofolio untuk dua sekuritas, itu rumusnya ada sigma P sama dengan W A kuadrat dikali sigma A kuadrat ditambah WB kuadrat dikali sigma B kuadrat ditambah 2WA dikali WB dikali rho AB dikali sigma A dikali sigma B
pangkat 1/2, di mana sigma P itu standar deviasi portofolio, untuk WA adalah bobot portofolio pada aset A, dan rho AB adalah koefisien korelasi aset A dan B. Baik, selanjutnya ada diversifikasi. Nah, diversifikasi ini adalah pembentukan portofolio melalui pemilihan kombinasi sejumlah aset tertentu sedemikian rupa sehingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi besaran return yang diharapkan. Jadi, prinsip dari diversifikasi ini ada dua, diversifikasi random, di mana itu ketika investor menginvestasikan dananya secara acak pada berbagai jenis saham yang berbeda atau pada berbagai jenis aset yang berbeda. Yang kedua itu ada diversifikasi Markowitz, di mana itu mempertimbangkan berbagai informasi mengenai karakteristik setiap sekuritas yang ada dimasukkan dalam portofolio. Selanjutnya itu ada pemilihan portofolio. Yang pertama itu ada portofolio efisien, di mana nantinya di portofolio ini akan memaksimalkan return yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggungnya. Atau portofolio ini menawarkan juga risiko terendah dengan return tertentu. Yang kedua itu ada portofolio optimal, di mana itu portofolio yang dipilih investor dari sekian banyaknya pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Jadi pemilihan portofolio optimal ini didasarkan pada preferensi investor terhadap return yang diharapkan dan risiko yang ditunjukkan oleh kurva indifferent. Baik, mungkin hanya sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.